baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sambil mulai aja ya. Mohon maaf juga atas keterlambatannya. Barusan ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada sore hari ini mungkin sudah beberapa yang udah mulai libur semester ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu teman-teman ya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita dimudahkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Insya Allah pada hari ini, tepatnya sore hari ini, kita akan melaksanakan dipsi atau diskusi mingguan yang biasa kita laksanakan dari program keilmuan. Insya Allah mungkin karena sekarang libur semester, untuk dipsi insya Allah akan dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk senantiasa menuntut ilmu. Oke, baik, mungkin langsung saja ya. Sebelum kita mulai, malah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ya untuk selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Teh Maura. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Mariam selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya pada sore hari ini. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya udah berkumpul kurang lebih 10 orang di Google Meet ini. Di sini insya Allah aku mungkin bukan yang bakal memaparkan materi yang berat banget atau yang gimana banget ya. Di sini kayak lebih ke cerita sama sharing-sharing dikit aja tentang judulnya ini, overthinking, cemas dan tawakal, mengatasi kecemasan dalam perspektif psikologi Islam. Nah, mungkin sebelumnya di sini aku mau minta maaf juga ya kalau misalnya nanti di tengah-tengah aku kayak off cam gitu, karena kadang ini laptopnya suka tiba-tiba mati gitu. Jadi ya udahlah ya. Oke. Di sini aku udah share screen buat materinya. Sebenarnya bukan materi juga, ini kayak pemantik diskusi kita aja. Jadi aku benar-benar berharap teman-teman bisa aktif buat bertanya, menanggapi, karena di sini kan kita diskusi ya. Jadi kayak di sini aku cuma pemantik aja, cuma yang kayak memfasilitasi teman-teman semua untuk saling berdiskusi. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini seperti yang udah aku jelasin tadi, kita akan membahas tentang overthinking, cemas, dan tawakal, mengatasi kecemasan dalam perspektif psikologi Islam. Nah, di sini kita harus memahami dulu nih fenomena overthinking dan kecemasan. Teman-teman ada yang pernah mengalami overthinking atau kecemasan mungkin? Pasti mungkin teman-teman juga pernah ya. Mungkin pernah, Syadan pernah. Gara-gara apa tuh overthinking atau kecemasan ya rata-rata? Soal hasil UAS-nya. Gara-gara hasil UAS. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang pernah nggak ngerasa kayak overthinking, cemas mungkin? Oke, Riri pernah gara-gara apa tuh kalau boleh tahu biasanya?
kadang kita tuh suka overthinking kayak tentang masa depan lah, atau tentang nilai, atau kayak tentang sesimpel kayak mau ngomong di depan umum ini yang kayak aku lakuin sekarang. Kadang aku juga kayak suka cemas kayak bisa nggak ya aku ngelakuin ini, gimana kalau misalnya nanti kayak gini, gimana kalau misalnya nanti kayak gini. Itu kayak salah satu dari overthinking atau kecemasan kecil yang kita rasain sehari-hari. Nah, di sini secara teoritisnya overthinking itu adalah pikiran yang berlebihan dan berulang seringkali tentang kekhawatiran masa lalu atau masa depan tanpa menghasilkan solusi konkret. Jadi overthinking itu bukan kayak cuma kita berpikir yang ada hasilnya, tapi kayak lebih ke kayak berpikir tanpa hasil yang konkret gitu. Jadi benar-benar kayak cuma berpikir kemungkinan terburuknya, berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya itu belum tentu bakal terjadi di kemudian hari. Nah, sedangkan di sini kecemasan itu adalah respon emosional terhadap ancaman yang dirasakan, ditandai dengan perasaan khawatir, tegang, dan gejala fisik seperti jantung berdebar. Mungkin kecemasan juga kita sering alamin ya di kehidupan sehari-hari, misal kayak cemas IP mau keluar, misal kayak kita deg-degan gitu kalau misalnya ngelihat nilai ujiannya mau diumumin, pasti kan ada perasaan tegang, perasaan khawatir, terus begitu kadang kita juga ada yang ngalamin yang namanya deg-degan. Terus udah gitu kalau misalnya lebih jauh lagi mungkin kadang kita juga suka tremor, atau kayak kita suka kayak ada yang suka jadi GERD gitu kan gara-gara kecemasan ini. Nah, ini tuh adalah fenomena overthinking dan kecemasan yang ternyata banyak orang yang merasakan ini juga gitu. Nah, selanjutnya dampak psikologis dan spiritual dari overthinking atau kecemasan. Yang pertama, dampak psikologisnya itu ada gangguan tidur dan konsentrasi. Nah, di sini sebenarnya aku juga mengalami ini ya, karena kayak mungkin karena overthinking dan kecemasannya itu tidur kita juga jadi nggak berkualitas, karena kayak sebelum tidurnya kita mikir hal-hal yang sebenarnya nggak seharusnya harus dipikirin, terus udah gitu kita juga jadi cemas gitu kan, deg-degan ya, terus udah gitu ketika kita deg-degan kita juga jadi susah tidur, susah buat berkonsentrasi gitu. Nah, itu salah satu dampak psikologisnya. Yang kedua itu ada penurunan produktivitas dan motivasi. Ketika kita overthinking terhadap sesuatu atau cemas terhadap sesuatu, itu justru menurunkan produktivitas dan motivasi kita, karena kita overthinking itu kita terlalu fokus sama hal-hal negatifnya, kemungkinan terburuknya. Padahal kalau misalnya kita nggak mikirin kemungkinan terburuk itu dan kayak mulai jalanin aja dulu, itu kita bisa jauh lebih produktif. Tapi karena kita terlalu larut dalam pikiran kita, jadinya produktivitasnya juga akan turun dan motivasinya juga akan menurun. Nah, selanjutnya itu ada resiko depresi dan gangguan kecemasan. Ketika overthinking dan kecemasan ini terus berlanjut dan tidak diregulasi dengan baik, ini juga dapat menimbulkan resiko-resiko tertentu seperti resiko depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya. Jadi, itulah kenapa pentingnya kita harus meregulasi overthinking dan kecemasan ini. Walaupun misalnya overthinking dan kecemasan ini tuh udah sering gitu kita hadapin sehari-hari, tapi penting bagi kita buat bisa mengatur overthinking dan kecemasan itu. Nah, terus di sini juga ada dampak spiritualnya. Yang pertama, itu ada melemahkan iman dan kepercayaan pada takdir, terus menjauhkan diri dari ibadah dan ketenangan hati, dan merasa tidak berdaya dan putus asa. Kenapa sih ini bisa melemahkan iman dan kepercayaan pada takdir? Karena ketika kita overthinking nih, misalnya karena masa depan, kayak di masa depan kita bakal kayak gimana ya, atau misalnya kayak kita bakal sukses gak ya, atau kayak gimana, itu kan otomatis kita meragukan kuasa Allah sebagai pembuat skenario terbaik atas takdir hidup kita. Kita meragukan kalau misalnya ya Allah itu sebaik-baik
penulis takdir gitu, sebaik-baik yang tahu apa sih masa depan kita, bakal kayak gimana masa depan kita. Nah, terus begitu kita juga menjauhkan diri dari ibadah dan ketenangan hati, karena kita terfokus dan berlarut sama pikiran-pikiran kita itu, kita jadi ibadah juga jadi nggak tenang nggak sih kadang ya. Jadi kayak kalau pas ibadah, pas lagi sholat kepikiran apa, pas lagi sholat kepikiran, aduh ujian ini aku tadi nggak maksimal, terus gitu, aduh aku harus ngelakuin ini, aku harus presentasi ini, aku ada tugas ini, itu kan jadi kita juga ibadahnya jadi kurang khusyuk gitu karena overthinking dan kecemasan ini. Terus yang ketiga itu merasa tidak berdaya dan putus asa, karena balik lagi, karena overthinking dan kecemasan ini tuh kita berlarut pada hal-hal negatif, pada pikiran-pikiran negatif, pada pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi. Kita itu ngerasa kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita ngerasa apa yang ada di otak kita itu udah terjadi, padahal itu tuh nggak terjadi. Misal kayak kita ngerasa pas lagi ngerjain ujian dan kita ngerasa nggak maksimal, kalau misalnya kita jadi overthinking dan cemas atas hasil yang bakal kita dapatkan, kita pasti bakal mikirin, ini pasti jelek, pasti kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terus kita jadi putus asa dan kita jadi malah mikirnya kemana-mana gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada pendekatan psikologi Islam, integrasi antara sains dan spiritualitas. Mungkin setelah kita ngebahas tadi tentang overthinking dan kecemasannya di psikologi Barat, sebenarnya kan overthinking dan kecemasan ini istilah-istilah yang ada di psikologi Barat ya. Nah, di sini kita mau masuk ke psikologi Islamnya. Nah, di psikologi Islam itu adalah pendekatan yang holistik yang memadukan ilmu psikologi modern dengan ajaran Islam, melihat manusia sebagai kesatuan jiwa, raga, dan spiritual. Mungkin ini juga nyambung ya sama pembahasan Dipsi yang pekan kemarin yang tentang manusia, yang manusia itu ada apa aja coba? Terdiri dari ada ruhnya, ada jasadnya, kan ada alam jasadia, ada pokoknya banyak kan yang kemarin udah kita bahas juga tuh sama Syahdan. Nah, pokoknya di sini itu kita juga emang psikologi Islam itu membahas tentang gimana ilmu psikologi modern itu dipadukan dengan ajaran Islam dan melihat manusia itu sebagai kesatuan jiwa, raga, dan spiritual. Nah, terus udah gitu, di dalam psikologi Islam ini kita mengacu pada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman fundamental dalam memahami fitrah manusia dan kesehatan mental. Jadi benar-benar acuan kita itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Al-Quran dan Hadisnya. Benar-benar kan kita selama ini baca Quran. Nah, udah belum menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, di sini di psikologi Islam, kita dari hal-hal kecil kayak kecemasan dan overthinking ini, kita mulai kaji juga tuh ke Al-Quran dan hadisnya. Ini ada nggak sih kita pernah ngebahas tentang kecemasan dan overthinking, mungkin dalam bahasa yang berbeda juga ya di Al-Quran. Apakah pernah dibahas gimana cara kita meregulasinya dalam pendekatan Islami. Terus tujuan akhirnya di sini membantu individu mencapai ketenangan batin, kebahagiaan, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini psikologi Islam ini menawarkan kerangka kerja yang unik untuk mengatasi masalah psikologis dengan dimensi spiritual. Nah, sekarang kita mau masuk ke konsep tawakal. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman. Ada nggak yang bisa jelasin apa sih tawakal itu menurut pandangan teman-teman? Tawakal. Halo. Berserah diri bukan Mor? Ya, betul, berserah diri. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Restu. Ayo.
Tadi kan kata Syahdan tawakal itu berserah diri. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada pendapat lain nggak? Apa sih yang dimaksud sama tawakal itu dalam mewakilkan pandangan kita masing-masing gitu? tes suara saya masuk nggak? Tambahin yang saya tadi, berserah diri tapi tetap diusahakan, diikhtiarkan. Berserah diri tapi tetap diusahakan, tetap ikhtiar gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menjawab apa sih arti dari tawakal itu? Wakalah, mewakilkan. Oke, mungkin itu ya kurang lebihnya. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengedepankan ikhtiarnya juga. Jadi kayak kita tetap ikhtiar, kita tetap berusaha, tetapi buat hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Qur'an dan hadis itu banyak banget membahas tentang tawakal. Salah satunya, mungkin salah duanya, ini ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Ada yang mau bantu bacain nggak? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Al-Maidah. Elvira. Boleh Elvira. Tegak. Tes. Ada teman-teman yang mau coba buka Al-Qur'annya dan membaca surat Al-Maidah ayat 23. Saya teh. Boleh. Siapa ini? Klasik Win Bandung. Ini Muzaki teh. Oke, silakan Zaki. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Oke, alhamdulillah ya, masya Allah. Di sini Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu membahas tentang berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Kamu memasukkannya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah menekankan di akhir ayatnya itu adalah dan bertawakallah kepada Allah. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi di sini juga di rebatanya ada prinsip ya. Dan hanya kepada Allah hanya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi di sini pentingnya untuk kita bertawakal hanya kepada Allah
jika kita yang beriman. Jadi kayak kita selayaknya orang yang beriman, penting untuk bisa terus bertawakal kepada Allah. Nah, terus udah gitu, selain di Quran surat Al-Maidah ayat 23, di sini juga aspek tawakal disinggung di Quran surat At-Talaq ayat 3. Nah, di sini mungkin aku bacain aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Mungkin di sini juga ada ya teman-teman yang familiar sama surat ini, karena ini adalah ayat 1000 dinar. Karena di sini benar-benar kita membahas tentang gimana sih ketika kita tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan kita. Karena di sini juga ditekankan sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, di sini mulai deep banget ya, kayak Allah itu nggak tidur loh. Allah itu mencukupkan kita, mencukupkan urusan-urusan kita kalau misalnya kita berserah diri kepada Allah. Terus di sini juga ditekankan kalau misalnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh udah Allah tetapkan ketentuannya. Jadi kenapa kita harus khawatir gitu? Kata Allah kemarin ya, secara singkatnya. Nah, terus udah gitu di sini juga ada hadis yang berbunyi yang artinya seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki pada burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi kembali lagi ya, kalau misalnya setiap apapun yang Allah ciptakan itu udah ada ketentuannya. Allah udah mempersiapkan keperluan-keperluannya, urusan-urusannya, udah ada porsinya masing-masing. Jadi kita itu cuma perlu berusaha dan bertawakal kepada Allah, karena ya Allah udah ngurus semuanya kok tuh. Jadi kayak nggak perlu khawatir seperti itu. Nah, terus sudah gitu di sini dari perspektif psikologinya, tawakal ini bisa menjadi mekanisme coping atau coping mechanism. Nah, karena di sini pertama ada pengurangan kecemasan. Kenapa sih bisa mengurangi kecemasan? Karena kita juga bisa mengurangi beban pikiran karena menyerahkan hasil akhir kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nih simpelnya ketika kita mengerjakan ujian yang paling susah, misalnya ujian tercepat di dunia atau ujian tersusah di dunia gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah pusing ngerjain tugasnya, ngapain kita harus pusing mikirin hasil akhirnya kalau misalnya hasil akhirnya itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin karena keberuntungan kita bisa jadi bagus nilainya, atau sebaliknya ya mungkin karena kata Allah kita harusnya nilainya segitu. Sekeras apapun kita berusaha dan memaksa, ya kalau kata Allah nilai segitu ya segitu gitu. Kita juga kayak nggak bisa memaksakan kehendak kita, karena Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Nah, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya sama Allah, kita jadi nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir sama apa yang hasil yang akan kita dapatkan, karena semuanya adalah karena ketika tawakal ini kita percaya kalau misalnya hasil akhir itu
diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus berikut yang kedua itu ada peningkatan resiliensi. Karena di sini membantu individu bangkit dari kesulitan dengan keyakinan akan pertolongan ilahi. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita nggak percaya atau nggak bertawakal sama Allah, kita kan tahu ya kalau misalnya kemampuan manusia itu terbatas, kemampuan kita pribadi itu terbatas ya. Nah, kalau misalnya kita cuma berserah sama diri sendiri, kita bakal gampang putus asa karena kita nggak ngerasa punya pertolongan yang lebih besar daripada diri kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda kalau misalnya kita punya tawakal sebagai coping mechanism kita, kita jadi percaya gitu, seberat apapun masalahnya, kalaupun memang diri kita nggak bisa ngelakuinnya, kita percaya kalau misalnya ada Allah yang maha kuasa untuk membantu kita menjalani segala masalah yang ada gitu teman-teman. Terus yang ketiga itu ada ketenangan batin, karena di sini tawakal itu bisa menciptakan kedamaian jiwa karena merasa ada yang maha mengatur segala urusan. Kalau misalnya kita udah percaya kalau misalnya semua takdir, semua urusan, semua hal-hal yang diciptakan Allah di dunia ini udah ada porsinya, udah ada yang ngaturnya, udah ada ketentuannya, kita jadi lebih tenang. Kita jadi lebih enggak memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Mungkin kan sekarang juga udah banyak ya kayak konsep-konsep stoikism itu kan lebih ke kayak kita cuma bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol kan. Kita nggak bisa mengontrol hasil, kita nggak bisa mengontrol gimana pandangan orang lain terhadap kita nggak bisa mengontrol banyak hal yang bukan di luar kendali kita gitu. Nah, ini juga sama kayak konsep tawakal. Kita cuma bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan. Kita cuma bisa mengontrol, misal kalau misalnya di ujian, kita cuma bisa mengontrol kita udah usaha buat belajar, kita udah usaha buat latihan soal, kita udah usaha buat memahami penjelasan dosen gitu. Tapi soal hasil, soal nilai, soal gimana pandangan orang ke kita, itu bukan urusan kita gitu kan. Itu bukan urusan kita sebagai manusia gitu. Nah, ketika kita punya rasa tawakal, kita jadi percaya kalau misalnya ada kok yang udah ngatur hal-hal itu semua. Jadi kayak apa yang di luar kontrol kita itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada highlightnya, tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha, melainkan usaha yang disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan bertawakal, kita itu percaya sama Allah kalau misalnya Allah itu paling tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi, seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Nah, di sini juga ada gimana sih kita mengintegrasikan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu niat dan usaha maksimal. Di sini mulailah setiap aktivitas dengan niat baik dan lakukan usaha yang terbaik yang Anda bisa. Nah, di sini kalau misalnya aku pribadi ya teman-teman, setiap aku keluar rumah kan sebenarnya ada doanya ya, kayak kalau misalnya setiap keluar rumah tuh Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini juga kayak masuk dalam konsep tawakal. Jadi kayak kita apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi di luar rumah ini, kita bertawakal kepada Allah. Kita tahu gak ada daya dan upaya yang lebih besar daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus begitu di sini ada penerimaan takdir. Nah, kita dengan tawakal itu kita belajar untuk menerima hasil apapun dengan lapang dada, menyadari bahwa semua itu ada hikmahnya. Karena kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau misalnya kita melihat hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita itu sebagai kayak musibah atau kayak sebagai ini mah Allah nggak sayang sama kita, ya berarti itu
eh, itu kalau misalnya kita berpikir negatif ya itu bakal jadi negatif gitu. Kalau misalnya kita berpikir oh ada musibah, mungkin Allah sayang sama kita, mungkin Allah gak mau kita melakukan ini dulu, mungkin Allah mau menunda ini karena kita mau disiapkan sama hal yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ketika kita berpikir positif, ya itu Allah itu sesuai prasangka hambanya ya, berarti emang kalau misalnya kita berpikir positif ya jadi positif gitu, kalau misalnya kita berpikir negatif ya jadi negatif. Nah terus udah gitu selanjutnya ada doa dan munajat. Ini ya, kita harus berdoa dengan tulus, memohon petunjuk dan pertolongan Allah di setiap keputusan. Jadi jangan lupa buat terus berdoa, jangan lupa buat terus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus udah gitu yang terakhir itu ada muhasabah diri, evaluasi diri secara berkala untuk meningkatkan kualitas ikhtiar dan tawakal. Jadi ketika kita emang misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai sama kehendak kita, misal nilai di ujian kita jelek, nah itu kita jadiin sebagai muhasabah diri aja, kualitas ikhtiar kita sebenarnya buat ujian ini kayak gimana sih. Terus itu kita udah berserah diri nggak sih sama Allah buat hasil dari ujian ini. Karena kalau misalnya ketika kita kecewa terhadap hasilnya, itu kan berarti kita nggak percaya penuh ya sama Allah. Walaupun kecewa itu manusiawi ya, tapi kayak ketika tawakal itu ada di tahap yang tinggi, kita cuma kayak kecewa sedikit terus langsung oh iya mungkin kata Allah nilai aku yang segini atau kayak kejadian ini yang terbaik buat aku saat ini. Nah terus di sini ada bukti empiris dan relevansi tawakal dengan kesehatan mental modern. Di sini ada beberapa jurnal ilmiah modern yang telah menyoroti dampak positif praktik spiritual seperti tawakal terhadap kesehatan mental. Jadi di sini udah ada penelitiannya dan udah terbukti bahwa ada suatu penelitian yang menunjukkan korelasi antara praktik tawakal dan tingkat kecemasan yang lebih rendah. Jadi kayak ketika kita tawakalnya tinggi, ini bisa menurunkan tingkat kecemasan, dan ini udah diteliti di judulnya ini ya, The Role of Tawakul in Reducing Stress and Anxiety, Hasan dan Abidin tahun 2017. Dan jurnal yang kedua itu ada tawakal dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis dan kepuasan hidup. Jadi kalau misalnya yang tadi menurunkan yang negatifnya, kecemasan negatifnya, nah terus begitu juga bisa meningkatkan hal-hal positifnya kayak kesejahteraan psikologis dan kepuasan hidup. Di sini ada di jurnal Islam Law and Mental Health. Oh ya teman-teman, kalau misalnya emang ada yang mau ditanyain atau kayak mau yang ditanggapi, boleh langsung ngomong aja ya, soalnya di aku nggak kelihatan karena aku fokus ke ininya, ke PPT. Oke. Nah, di sini juga ada langkah praktis menumbuhkan tawakal. Yang pertama itu ada perbanyak zikir. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten, itu dapat menenangkan hati dan pikiran, karena kita percaya gitu kalau misalnya ada zat yang maha kuasa, yang lebih yang maha mengatur segala sesuatu. Terus begitu ada berpikir positif, latih pikiran untuk melihat hikmah di balik setiap kejadian, baik itu kejadian. PPT-nya belum keganti. Oh iya, sebentar ya. Oke, sekarang. Udah belum? Sekarang sudah. Oke, terima kasih. Nah, terus tadi kita berpikir positif, melihat hikmah di setiap kejadian, baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Terus ada fokus pada usaha, kita alihkan energi dari kekhawatiran berlebihan ke tindakan nyata yang bisa dikontrol.
kalau misalnya ada sesuatu yang bikin aku cemas atau overthinking, biasanya aku menanamkan ke diri sendiri, oke, apapun hal yang ada di depan sana itu cuma perlu dihadapi dan cuma perlu dilakukan dengan semampu dan semaksimal yang aku bisa. Nah, kalau misalnya kita udah kayak gitu, kita bakal fokus sama usaha kita aja, sama apa yang di depan kita. Misal kayak kita mau interview, oke, semua pertanyaan itu cuma butuh jawaban kok. Kita nggak harus mikirin apakah jawaban kita bagus atau enggak. Pokoknya apapun pertanyaan itu harus kita jawab aja gitu. Terus begitu kalau misalnya ada ujian, oke, berarti kita cuma perlu ngejawab soal ujiannya aja kok. Kita udah belajar, kita udah melakukan yang maksimal. Sekarang tinggal pembuktian kita bisa nggak ya ngerjain soal di yang bakal kita hadapin ini. Terus begitu yang keempat itu mencari ilmu. Kita harus memahami lebih dalam tentang konsep tawakal dan tauhid melalui sumber-sumber terpercaya. Kalau misalnya kita nggak tahu konsep-konsep tawakal, gimana caranya kita bisa tawakal dengan baik gitu. Jadi di sini juga mungkin aku bukan orang yang paling tahu tawakal ya, cuma aku juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar, teman-teman sama-sama belajar, supaya kita bisa lebih bisa menerapkan tawakal di kehidupan sehari-hari. Nah, terus di sini ada kesimpulan dan pesan kunci kekuatan tawakal untuk kesejahteraan jiwa. Yang pertama, itu overthinking dan kecemasan adalah tantangan yang dapat diatasi. Kita harus percaya kalau misal, ya aku udah lama banget overthinking, udah lama banget ngalamin kecemasan, aku kayak udah putus asa banget, gimana sih caranya buat ngilangin ini semua. Kita harus percaya kalau misalnya overthinking dan kecemasan itu adalah tantangan yang dapat diatasi, bukan yang mustahil diatasi. Kayak kita pasti bisa mengatasi hal ini. Terus begitu tawakal menawarkan mekanisme coping yang kuat dari perspektif psikologi Islam. Nah, terus begitu yang ketiga, integrasi usaha dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci dari ketenangan batin. Jadi kita konsep inti dari tawakal ini adalah maksimal ikhtiar dan serahin hasilnya sama Allah. Nah, terus di sini semoga kita dapat menumbuhkan tawakal dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Oke, teman-teman. Nih, sebelum kita di sini juga aku ada sedikit video ya, teman-teman. Mungkin ini bisa menambah insight kita semua, karena di sini juga ada beberapa video yang benar-benar bikin aku tersentuh gitu. Jadi kita coba lihat videonya ya. The next, Allah senang orang tawakal. Ini suaranya nggak ya? Masa engkau merasa cemas? Allah senang orang tawakal. Ada. Oke. Sebentar. Aku matiin suaraku dulu. Buang semua ketakutan. Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Jadi orang yang seperti itu nggak capek, Pak. Kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah. Terserah Allah mau kasih rezeki berapa, itu nggak capek hidupnya itu. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Udah kita yang ikut tender nggak siap-siap, diambil orang. Belum tentu di situ mungkin ada hal yang kurang bagus untukmu. Allah akan alihkan ke tempat lain dengan proyek yang lebih baik. Itulah tawakal. Masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah, selesai juga.
jiwamu, inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Gak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa. Buang semua ketakutan yang ada di dalam pikiran kamu. Jalanin aja, pasti perlahan akan sampai. Dan jangan lupa untuk berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan kabulkan. Dan jangan lupa untuk bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan berikan jalan keluar atas segala sesuatu yang kamu perjuangkan. Semangat ya, berserah diri kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya harapan kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Tawakkul, which is to hold on to Allah and connect yourself with Allah subhanahu wa ta'ala, that He has the best plan in everything that you do, means like this. If you're in a problem, you can't get rid of it, and it's playing on your mind, you can't go to sleep, you feel like the world has caved in on you, do these 4 things. No, do these 3 things. I'm going to make it easier. Do these 3 things. Wallahi, it works, and I've seen it work with a lot of people. It works with myself as well. Number 1, you need to first and foremost truly and really identify clearly what is it that is disturbing you. What's your problem? Don't go into 5 or 10 different problems in your life. Don't branch them out. You just go to one by one. Just put it in one little bag and focus on that problem. Identify it. You can do it right now while you're sitting here. Identify a problem that plays on your mind. 1, not 2, 1. Is it your exams? Is it money? Is it your children? Is it your marriage? Is it something someone said to you? Is it your looks? Is it your job? Is it your car? What is it? Any problem. Is it something legal? Is it someone who is after you? Whatever it is. One problem. Identify it. Focus on that problem. The next thing, you're going to do this. You're going to truly from your heart, honestly and sincerely say, even if you need to close your eyes for this, and you forget about everything around you for about 1 minute, not even, just 20 seconds. Just empty your mind. Can you do that? Can you do it for 20 seconds? Just don't worry about anything in the world. There is nothing else. Imagine you're going to die tomorrow. There's nothing else that matters. Focus on that problem. Close your eyes and say to Allah, if you believe in Allah, say to Him, Oh my Supreme Lord, I'm going to take this problem off me. I don't want it anymore. I don't want to think about it. I don't want to deal with it anymore. And I am giving it to you, Ya Allah. I give this problem to you. Wakkaltuka in Arabic. I delegate you. You, Allah, take it off me. I'm going to give it to you to do whatever you want with it. I don't want it anymore. Take it off my shoulder. Just give it up. Give up that problem. That's the second step. Suddenly you're going to, if you do it right, you're going to feel a little bit of pressure go off you. You've given it up to Allah. If it doesn't work right now, do it tonight when you go to sleep, inshallah. Maybe you need some quietness. The third step you have to do after that is this. Don't have any expectations after that. Don't have any expectations. Don't think, now Allah is going to do this for me. Just empty your brain, empty your expectations, and say, Ya Rabb, anything that you decree as the outcome from this, I accept it. I accept it. And I will be brave. And I will face it. And I will do my best for it, because I know whatever the outcome is, Ya Rabb, I will get through it. Summon bravery. There is a fourth thing, and that is very important. Do what you can within the power that Allah has given you to take care of this problem. But remember what you've just done. You've given it to Allah,
You've taken away all the expectations. Whatever outcome, you know that even if it's hard, because you gave it to Allah, He will assist you through it. And believe that and be motivated to it. And lastly, do what you can out of the resources that Allah had given you. Brothers and sisters, if you can get used to that, I swear, wallahi, any problem you go through, whatever comes your way, and it will, you will face many pains and many problems in your life. Don't you dare ever sit down and think you want a paradise where there's no pain, nothing. There has to be. But we don't know what's good for us and what's bad for us. You do what's halal. Fear Allah in what you're doing. Don't go for the sins. If you do, repent to Allah and forgive yourself. Don't worry. We all make mistakes. But give it to Allah. You know the sin, even if you've done a sin, even if you've done something haram, give it to Allah. Oke, alhamdulillah ya. Teman-teman, tadi kita udah nonton video-videonya. Nah, terus udah gitu ada satu video yang cukup bikin aku terenyuh, itu video yang kedua. Sebenarnya semuanya bikin aku terenyuh juga ya, cuma di video kedua itu kan ada katanya tuh kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang besar yang kita ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin ini, akhirnya aku nggak bisa deh ngejalanin ini. Ingat dulu kita juga pernah menghadapi hal yang serupa, yang kita juga pernah ngerasa sama besarnya dan sama-sama ngerasa nggak bisa gitu buat ngelawatin itu, tapi bisa kan, tapi pada akhirnya kita bisa melakukan itu gitu atas pertolongan Allah. Jadi apapun yang kita jalanin sekarang juga, percaya aja Allah juga pasti bakal menolong kita seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti hal-hal yang sebelumnya yang udah kita lewatin. Pasti semua hal yang kita rasa berat sekarang bakal terlewati, karena dulu juga kita pernah ngerasa ada sesuatu yang berat dan itu udah terlewati kan. Jadi insya Allah pasti semuanya akan terlewati. Nggak usah overthinking, nggak usah cemas, karena insya Allah dengan tawakal kita akan ditolong Allah untuk menyelesaikan semuanya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya dulu mungkin? Oh iya, kenapa Syadan? Izin bertanya. Enggak. Boleh. Ini udah bagus sekali ya Pak juga, dan juga kayak kita yang terlalu, bukan kita sih, khususnya saya yang terlalu berorientasi pada usaha kita gitu, usaha saya gitu ya, dan ternyata hasilnya tidak maksimal. Saya kira itu semuanya juga karena kesalahan saya gitu, tapi tadi apa yang disampaikan Maura itu kayak mengingatkan kembali gitu akan bahwa semuanya ini tidak bisa diatur sama diri kita sendiri gitu. Dan yang saya tanyakan tuh mungkin ada dua ya Maura. Yang pertama tuh kapan sih kita memang udah saatnya untuk bertawakal gitu, maksudnya kayak kan contoh untuk saya sampai ke rumah gitu ya, saya tuh hanya butuh jalan kesini kan itu udah kebayang gitu untuk jalannya. Nah, apakah itu juga perlu bertawakal gitu untuk kita sampainya atau seperti apa? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah tawakal ini tuh disandarkan bagi orang-orang yang bisa berpikir? Maksudnya itu kalau misalkan tadi
dilihat gitu ya dari penjelasannya, bahkan dari tadi Ustaz Adi Hidayat gitu, atau misalkan tadi menurut Maura, bahwa ini tuh fokusnya tuh pada sikap berpikir gitu. Jadi maksudnya ini kepada berada orang dalam yang pikiran kita gitu ya. Kemudian makanya di sini tentang keyakinan bahwa sesuatu itu akan dituntaskan juga oleh Allah gitu. Nah, maksud pertanyaan yang kedua tuh tadi, apakah hanya orang-orang yang bisa berpikir saja gitu, atau misalkan orang yang depresi itu nggak bisa loh gitu untuk bertawakal gitu, seperti itu, karena ada gangguan khusus gitu, sehingga untuk bisa bersalah itu sulit, atau misalkan orang-orang yang apa gitu ya, yang memang sulit untuk berpikir secara mendalam mungkin, maksudnya yang memiliki gangguan lah seperti itu, apakah mereka tidak bisa bertawakal seperti itu? Oke, terima kasih Syahdan atas pertanyaannya ya, Masya Allah, pertanyaannya juga keren. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau kayak menanggapi pertanyaannya Syahdan juga, mungkin kayak ada, kita diskusi aja ya di sini, kayak kan judulnya diskusi ya. Jadi kita berdiskusi aja, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan Syahdan, atau kayak yang mau bertanya juga, atau ada yang punya pendapat lain, boleh ya. Kalau menurut saya, tawakal itu mereka yang orang yang beriman itu apa? Oke, teman-teman, kalau iman Mungkin aku juga mau menjawab ya pertanyaannya Syahdan. tawakal Yang pertama itu itu, bagian daripada kapan sih keimanan seorang muslim. tepatnya kita Ketika keluar rumah, kapan itu kata tawakal. dan saatnya untuk bertawakal, kan tepatnya kita harus bertawakal. Kalau misalnya kita cuma mau pulang ke rumah, misalnya kayak kita udah tahu nih jalannya ke sini, apakah kita juga perlu bertawakal? Nah, kalau misalnya menurut aku ya, mungkin teman-teman juga ada yang punya pendapat lain. Kalau menurut aku, kalau misalnya sebenarnya tawakal itu tuh bisa justru dimulai dari hal-hal kecil, kayak kalau misalnya kita mau pulang ke rumah tadi kan Syahdan udah tahu nih harus lewat rute jalan yang ini, harus kayak belok ke sini, harus kayak apa di kendaraan ini. Itu salah satu bentuk dari ikhtiar kita. Nah, tapi kalau misalnya di jalannya itu macet, di jalannya itu ternyata banjir, ternyata hujan, nah di sini kita harus bertawakal. Jadi kayak kita udah berikhtiar buat pulang menggunakan kendaraan, misalnya udah memilih rute yang tepat, udah mempersiapkan jas hujan mungkin, atau tanpa mempersiapkan jas hujan juga bisa. Nah, tapi apakah kita bisa pulang dalam keadaan apapun? Itu kita harus bertawakal kepada Allah ya. Kalau misalnya menurut aku, misal kayak aku, jarak antara rumah aku sama kampus kan nggak nyampe 5 menit ya sebenarnya. Nah, tapi mungkin di sini aku akan terus bertawakal untuk kayak supaya ya apapun yang terjadi di jalanan, apapun yang terjadi selama perjalanan aku dari kampus ke rumah, itu tuh kehendak Allah. Kalau misalnya nih amin kayak misal kita kecelakaan, atau kayak kena macet, atau misalnya hujan, atau misalnya ada kendala apapun di jalan, atau kayak misal saya tertarik nih, apakah kita ada kelupaan sesuatu di rumah gitu, dan kayak harus balik lagi dan kayak jadi telat ke kampusnya, saya, itu menurut saya pribadi jangan yang kenapa sih harus macet, kenapa sih harus hujan, kenapa sih harus ada yang kelupaan, yaitu ya iman tuh apa? Iman tuh yakin dan nah, karena aku saya yakin. justru
Itu bisa cobalah bertawakal dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang menurut kita mungkin sepele atau sederhana, tapi itu mungkin adalah ruang untuk tawakal. Karena ya balik lagi yang tadi, kita tidak pernah sepenuhnya bisa mengontrol hasil, walaupun hasil-hasil yang kecil, hasil-hasil yang kayak kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita, seperti itu. Nah, terus udah gitu, pertanyaan kedua, apakah tawakal itu hanya untuk orang-orang yang bisa berpikir? Lalu gimana dong kalau misalnya orang-orang yang memiliki keterbatasan di kognitifnya, misalnya yang nggak bisa berpikir secara mendalam? Nah, kalau misalnya di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah itu sering menyandingkan tawakal dengan akal dan ilmu, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 2 atau Ali Imran ayat 159. Nah, di sini kenapa sih Allah menyandingkan akal dengan ilmu? Karena kalau misalnya kita yang tadi ya, tawakal itu prosesnya misalnya di kognitif. Nah, pasti kan kita kayak harus berpikir gitu kan, kalau misalnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah orang yang punya keterbatasan berpikir jadi nggak bisa tawakal? Enggak juga, karena tawakal itu bukan soal seberapa cerdas kita, tapi soal keyakinan hati dan ketergantungan sama Allah. Kalau misalnya justru orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan berpikir, misalnya anak kecil, terus udah gitu penyandang disabilitas intelektual, atau kayak orang dengan gangguan kognitif, justru mereka mungkin bisa bertawakal dengan cara yang lebih murni dan lebih tulus daripada orang-orang yang punya pikiran-pikiran lain gitu, yang bisa berpikir secara bebas gitu. Karena mungkin pikiran untuk bisa bertawakal itu ada di pikiran, ada di otak, tapi tawakal itu datangnya dari hati. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang yang nggak banyak berpikir, justru ya mereka bertawakalnya lewat hati, ya gak sih? Tapi ya gak sih? Correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau misalnya menurutku, misal kalau misalnya seorang anak kecil nih, dia mau tidur, itu bukti keimanan. Maksudnya terus iman itu apa? Iman dia itu berdoa, iman kepada Allah. Ya Allah lindungi aku. Nah, itu Bukti tuh bentuk keimanan. tawakal. Jadi, kayak misal anak kecil berdoa sebelum tidur supaya nggak mimpi buruk, atau kayak kalau misalnya ketakutan besar supaya pun kita dia nggak melibatkan. takut Ketika kita lagi sama melibatkan hantu atau apa, itu ada korelasi itu tawakal. sama. Tapi kan dia nggak mengerti. Jadi harus berbanding. Tawakal itu secara harfiah itu apa? Tapi kan tugas dia kita tetap bisa bertawakal karena dia bertawakal lewat hatinya. Tarik busurnya, orang kan pada tarik ya. Mungkin mereka nggak sepenuhnya paham soal konsep resiko atau strategi atau kayak tentang hal-hal yang melibatkan kognitif lainnya, tapi tetap bisa berserah diri kepada Allah. Jadi ya mungkin di situ mereka bertawakalnya lewat hati. Saya ini butuh. Ada buku dari saya. Karena Allah juga kan melihat ketulusan hati dan niatnya, bukan sekedar dari kapasitas otak. Tapi mungkin Allah juga menyandingkan tawakal dengan akal ini, dengan pikiran ini, karena ketika kita punya akal, kita harus berpikir, kita harusnya berpikir dong kalau misalnya bertawakal itu penting, gitu mungkin ya. Seperti itu mungkin. Syahdan, apakah terjawab? Baik, terima kasih atas dari jawaban. Iya, terima kasih juga Syahdan atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini Masya Allah ya teman-teman, ada dari berbagai univ juga. Ini ada sebelumnya mungkin selamat datang buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sudah datang ke diskusinya. Kalau misalnya ada yang mau ingin ditanggapi atau ditanyakan, boleh ya, kita sharing-sharing aja.
Oke, ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Syah, dan terkait dengan hal itu apa kata kalian, saya harus sekecil apapun itu menunjukkan keimanan, menunjukkan Mungkin ada teman-teman juga mau berbagi berbagi pengalamannya mungkin tentang overthinking, kecemasan dan tawakal ini. Baik, kalau misalnya udah nggak ada lagi dari teman-teman yang ingin disampaikan, mungkin dicukupkan ya materi dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jazakallah khairan kasihan ya kepada Teh Maura yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materinya ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit kesimpulan ya dari saya pribadi berkaitan dengan cara mengatasi overthinking dan kecemasan dari perspektif psikologi Islam. Nah, di sini tuh overthinking itu didefinisikan sebagai pikiran yang berlebih ya atau berulang, biasanya tentang kekhawatiran masa lalu ataupun masa depan yang mungkin tidak menghasilkan solusi konkret gitu ya. Begitu juga dengan kecemasan yang mana itu dari perspektif psikologi barat. Kemudian adapun di psikologi Islam itu pendekatan yang memang digunakannya itu bersifat holistik, melihat manusia sebagai satu kesatuan antara jasmani, jiwa, dan ruh. Dihubungkan juga dengan ayat Al-Quran yaitu Al-Maidah ayat 23 atau ayat 3. oh iya teman-teman, Kemudian hadis sebelum dari kita hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada juga langkah-langkah praktis untuk menumbuhkan tawakal, yaitu untuk menumbuhkan sikap tawakal salah satunya memperbanyak zikir, fokus pada usaha, kemudian berpikir positif dan juga mencari ilmu. Mungkin secara keseluruhan tawakal itu berserah diri kepada Allah, tetapi sebelumnya kita sudah melaksanakan ikhtiar ataupun usaha secara maksimal gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan diskusi psikologi Islam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi kebermanfaatan dan juga keberkahan untuk kita semua. Mungkin karena tadi pertanyaannya sudah disatukan ya dengan pemateri, mungkin itu saja yang dapat kita laksanakan dalam diskusi pada sore hari ini. Mungkin kita cukupkan saja dan kita tutup dengan membacakan hamdalah dan al-fatihah majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman kita bisa dokumentasi terlebih. iya boleh. Silakan yang bisa on cam boleh Kang Teteh.
Oh ya baik, kakak-kakak sekalian, yang masih belum membuka kameranya untuk bisa membuka ya, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Oke. Oh ya baik, itu kakak-kakak ada sekalian, Kang Armando dan teman-teman yang masih yang berkumpul. Halo, Kang membuka Arman. kameranya untuk bisa membuka ya, karena Oke kita ya. akan melaksanakan sesi foto bersama. Oke. Itu ada Kang Oke, Armando teman-teman, dan sekarang teman-teman pertama kita yang akan foto sedang formal berkumpul. dulu. Halo Kang Arman. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Oke ya. Hitung. Oke. 1, 2. Baik. Oke teman-teman, sekarang pertama kita akan foto formal dulu.